Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, doa terbaik buat kawan-kawan semuanya. Semoga sehat selalu di perantauan, nggih, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, nggih, amin. Dan dilancarkan segala urusannya. Dan moga mbak-mbak semuanya terhindar dari bahaya apapun, dari kecelakaan apapun, dari musibah-musibah apapun itu. Semoga eleng niat kita kerja ke luar negeri adalah untuk ngais rezeki, untuk kehidupan keluarga Anda, untuk orang tua Anda, anak Anda, bahkan masa depan Anda. Jadi niatkan dengan baik, jaga diri Anda dengan baik-baik, nggih. Amin. Moga sehat selalu, guys, pokoknya. Oke, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus lama tahun 2015. Ini mengenai salah satu dari kawan kita yang lakukan bundir di tempat majikan, dan tempat bundirnya ini di tangga rumah bose sana. Dan kasusnya ini adalah permasalahan hutang yang dimana mbaknya ini sudah tidak kuat masalah hutang yang banyak, kemudian dapat ancaman dari orang lain, dan bahkan mereka ini mengaku sebagai intelijen suatu negara yang ngancem mbak E. Nah, bagaimana tentang kasusnya? Kenapa kok dibuka kasusnya saat ini? Silahkan kawan-kawan ini disimak videonya sampai habis tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi. Ini adalah pembahasan kasusnya. Oke kawan-kawan, ini adalah kronologinya. Tahun 2007 ada PRT asal Indonesia, asal daerah Ponorogo sana, mencoba keberuntungan bekerja ke negara beton ini. Dan PRT asal Indonesia ini bernama Boyati Miskun. Dia untuk pertama kali bekerja di negara beton ini dan dapat majikan pertama kali di daerah Ngaudhauko sana, yang akhirnya dia bekerja lumayan lama, nggih. Karena sampai tahun 2015 dia masih kerja di situ, dan akhir dari 2015 itu juga akhir dari hidup beliau ini, yang dimana usianya ini 42 tahun. Dan kita akan memulai kenapa kok mbaknya ini mengalami suatu musibah yang bisa merenggut nyawanya. Oke, tahun 2011 ketika ia masih bekerja di Ngaudhauko sana bersama majikan, Mbak Boyati ini mengenal laki-laki yang bernama David. David ini bilang bahwa ia adalah warga Amerika dan menjadi tentara di Amerika sana. Di saat itulah hubungan mereka ini semakin intim, Mbak laksana orang yang pacaran dan mengikat sebuah janji, kan kawan. Komunikasi mereka terus berlanjut dengan menggunakan aplikasi Facebook ataupun email, bahkan telepon langsung. Sampai akhir dari tahun 2015, David ini juga menghubungi kembali si Mbak Boyati ini dan bilang bahwa David ini sudah pensiun dari militer dan ia akan berkunjung dan menetap di Indonesia dengan Boyati ini. Jadi untuk memberitahu keseriusan keinginannya hidup bersama dengan Mbak Boyati, si David ini memberikan sebuah emas 75 kg. Emas ini adalah sebagai bentuk investasi dari percintaan mereka. Dan
emas ini dibeli di sebuah negara Afrika sana, dan niatnya dari David ini adalah mau mengirimkan emas 75 kg ini ke Indonesia. Ya, sekali lagi tujuannya adalah untuk hidup bersama dengan Mbak Boyati ini. Kemudian suatu hari Mbak Boyati ini dihubungi oleh Kapten Samuel, yang dimana dia ini ngaku yang ngurus masalah emas 75 kg tadi. Ketika emas itu pengen dikirimkan ke Indonesia, maka Mbak Boyati ini harus membayar pajak. Pembayaran pajak pertama kali ini adalah sebesar 8 juta. Pada saat itulah Mbak Boyati lalu memberikan kiriman 8 juta kepada rekening seseorang yang bernama Nelson Ohofasa. Ini yang pertama ya. Kemudian tahun 2015 si Kapten Samuel tadi menghubungi Mbak Boyati lagi. Dia bilang kalau uang 8 juta tadi tidak sampai ke rekening si Nelson. Jadi Mbak Boyati disuruh kirim lagi berjumlah 30 juta rupiah. Dan di situ Mbak Boyati juga menyanggupi daripada ia kehilangan 75 kg emas tadi. Jadi ini adalah uang kedua yang dikirim oleh Mbak Boyati kepada Nelson dan juga kepada si Kapten Samuel tadi. Jadi setelah itu Mbak Boyati baru sadar ya bahwa kayaknya aku sedang ditipu nih. Jadi waktu dia sadar kalau sedang ditipu, di tahun yang sama 2015, tepatnya bulan Mei, Mbak Boyati ini mendatangi KJRI. Jadi 2015 waktu itu konsulat adalah pemegang konsulat itu adalah Pak Rifael ya. Di saat itulah dia minggunya mendatangi konsulat, dan dalam 1 bulan Mei Mbak Boyati ini 2 kali kan kawan mengunjungi atas kasus yang menimpanya. Di situ diperlihatkan bahwa uang yang sudah dikeluarkan ini konon katanya berjumlah 49.000 dolar Hongkong. Jadi dulu tuh banyak banget ya 49.000. Jadi kalau saat ini Mbak berpikir 49.000 tuh kecil, kenapa harus ngakhiri hidup? Sekali lagi itu dulu kawan-kawan. Ya, atau kalau dikuruskan ini sebanyak 100 juta rupiah. Di situ dibawalah dokumen, kemudian bukti-bukti, email, kemudian bukti transferan ke siapa-siapa, bahkan alamat telepon Facebook dari David itu juga diberikan kepada KJRI Hong Kong. Di saat itulah KJRI menerima laporan dari Mbak Boyati. Kemudian KJRI ini menindaklanjuti laporan tersebut ini dengan cara mendatangi rumah majikan di Ngau Tau Kok sana. Dan dari kunjungan ini sudah 2 kali dilakukan oleh KJRI. Namun sekali lagi Mbak Boyati ini tidak menemui pihak KJRI dan menyelesaikan masalahnya. Bahkan tidak ada lanjutan dari kasus ini. Mentuntun tahun 2015, 2 bulan kemudian setelah ada laporan, tepatnya adalah 21 Juli 2015, Mbak Boyati ini ditemukan bundir, dan bundirnya ini di tangga rumah majikannya kawan-kawan. Dan di situ KJRI juga baru mengetahui bahwa Mbak Boyati ini mendapat ini, kemudian diancam ini. Nah, di situ mbaknya juga diancam oleh sebuah situs
atau sebuah email yang dimana ini ngaku sebagai Dewan Keamanan Hong Kong, yang dimana memperkarakan masalah emas yang 75 kg tadi. Dari kasus ini terjadi, yang dimana Mbak Boyati ini ngakhiri hidupnya sendiri atau bundir, alhasil KJRI ini langsung menghubungi David. Dan di situ David menjelaskan kepada pihak KJRI kalau dia melakukan serius telah kirim emas 75 kg tadi ke Indonesia. Namun sekali lagi mungkin pihak dari Nelson dan Kapten Samuel ini menahan emas-emasnya. Jadi kasus ini sebenarnya tidak ada yang tahu, karena David sendiri ini ngomong bahwa dia kirim, tapi emasnya ini dipegang oleh Samuel tadi dan Nelson. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, ya ini kasusnya apakah adanya money laundry apa enggaknya. Karena pada usia-usia yang masih remaja, David ini nggak tahu apakah dia dikeluarkan dari militer, apa dia pensiun sendiri kan kawan, atau bisa jadi dia ini terlibat oleh pengambilan emas tadi, yang akhirnya ini membuat si David ini juga terancam, bahkan ancaman ini sampai kepada si Mbak Boyati. Sekali lagi kita tidak tahu. Nah, mungkin pertanyaan kawan, ini kan kasusnya 2015, kok bisa hari ini kita membahasnya? Oke, gini ya. Kasus ini sudah sering dibahas dari tahun 2015 waktu itu, kemudian dibahas kembali tahun 2016, dibahas kembali 2019, dibahas kembali 2023. Dibahas di tahun 2023 ini juga beda-beda bulannya kawan-kawan. Kalau saat ini dibahas, mungkin ini hanyalah sebagai pengetahuan bahwa dasarnya scam love, yang dimana ini tidak hanya membuat si penipu si korban ini kehilangan uang, namun juga bisa depresi, kemudian stres karena hutangnya numpuk, kemudian bingung masalah uang, yang ujungnya bundir tadi. Dan bundirnya ini di tempat majikannya sana. Dan saya tidak tahu apakah kasus ini karena diangkat oleh pihak dari Kepolisian Hong Kong kemarin yang memberikan seminar kepada 200 PRT asing yang mengikuti seminar kemarin. 100 PRT berasal dari PL, 100 lagi orang berasal dari PRT Indonesia. Jadi kemarin ini ada seminar mengenai permasalahan dengan penipuan-penipuan yang terjadi di negara Hong Kong ini, dan banyak di antara mereka ini juga melibatkan korbannya adalah PRT asing. Dan bahkan penipuan ini masalah cinta kan kawan, ini 40% loh. Masalah cinta ini korbannya 40%. Jadi hampir 4.000 lebih ya. Jadi inilah yang membuat pihak dari kepolisian ini mengadakan seminar. Jadi kalau kawan-kawan lihat foto ini, mungkin agak sedikit memberitahu tentang seminar kemarin. Dan di situ juga dihadiri oleh konsulat kita, dan konsulat kita ini memberikan sebuah penghargaan kepada Mbak Siti yang dimana telah menggagalkan penipuan terhadap Mbak E. Mbak E ini ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, yang konon katanya diberitahu kalau anak laki-lakinya ini sedang ditangkap. Kalau pengen bebas, maka kamu harus menyerahkan uang sebesar 70.000 dolar Hong Kong. Namun sebelum mbahnya ini mau kirim, Mbak Siti ini telepon anaknya, dan akhirnya anaknya ngaku kalau ia baik-baik saja, dan saat itulah si penipu gagal telah melakukan penipuan terhadap Mbak E. Jadi karena aksi herois Mbak E, Mbak Siti tadi
pihak dari kepolisian dan juga pihak dari KJRI ini memberikan piagam. Jadi mungkin itu sebagai informasi kalau kasus seperti ini sangat menyedihkan sekali nggih. Jadi kawan-kawan hati-hati. Anda memiliki aplikasi apapun, jangan sampai Anda main belakang. Contoh gini, Anda buka aplikasi, nanti dimintai nomor telepon, Anda memberikan. Akhirnya telepon, minta foto, minta nama Anda, ujungnya nanti diancem ya. Kayak teman kita ini dulu juga kayak itu. Berkenalan dengan orang Thailand, kemudian dari TikTok berujung teleponan, SMS-an, WA-an, ujungnya karena ada foto, ada nama lengkap, kemudian adanya ancaman, dan saat itulah ditipu. Konon katanya mau memberikan sebuah sepatu, dan akhirnya si mbaknya ini dimintai nomor alamat rumah majikan, dan mbaknya itu terlanjur sudah memberikan. Nah akhirnya disitulah dibikin ancaman. Jadi sekali lagi penting sekali untuk hati-hati mengenal cowok di media sosial kawan-kawan. Tidak hanya di media sosial kok, kayak gini pun secara face to face juga hati-hati ya. Artinya jaga diri kawan-kawan baik-baik. Semoga dengan kasus ini membuat kita semuanya belajar. Tidak perlu menghakimi. Kawan-kawan silakan belajar, saya belajar, dan orang yang kena musibah biarkan belajar dan berproses dengan kasus dia. Oke, semoga bermanfaat. Channel Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.